Ya, selanjutnya kita akan ikuti bersama keterangan pers yang disampaikan oleh Menkominfo Republik Indonesia yang baru saja dilantik pagi tadi, Budi Aris Setiadi, yang disampaikan di Gedung Kemenkominfo Jakarta. Harus diwujudkan, gitu loh. Nanti soal jumlah target nanti kita rapatkan sama-sama segera dalam tempo singkat, secepat-cepatnya, gitu loh, ya. Pokoknya itu bagian dari concern kita juga dan perintah Pak Presiden untuk terus mewujudkan infrastruktur digital. Pak, saya Haya dari Kumparan, Pak. Mana? Yang pertama ini kan lagi ramai soal kebocoran data, apakah ini menjadi fokus Bapak juga? Lalu yang kedua, ini kan posisi Bapak sebagai Ketua Projo. Nah, ini kan juga Kemenkominfo, ini kan maksudnya identik untuk memberikan informasi. Nah, bagaimana Bapak memposisikan diri Bapak supaya agar... Ntar dulu pertanyaan yang mana nih? Ada dua pertanyaan dijadiin satu. Nah, satu-satu ya. Soal kebocoran data tadi Bu Sekjen udah bilang ada berapa? 300 juta ya? 300 juta NIK bocor. Padahal penduduk kita cuma 277 juta. Berarti orang Indonesia ini ada yang lebih dari 2 NIK-nya. Nanti makanya ini juga pekerjaan rumah kita. Kita akan bantu selesaikan. Kalau soal tadi yang pertanyaan kedua, kita akan bagi tugas segera. Setelah ini kita akan bagi tugas segera. Lalu bagaimana Bapak meyakinkan masyarakat juga kalau misalnya posisi Bapak sebagai Ketua Projo ini tidak akan tetap netral gitu sebagai Menkom? Loh ya sama, kita kan ikut instruksi Presiden. Kalau Presiden netral ya kita netral dong. Ya, begitu. Ya Mbak ya, jangan diborong semua pertanyaannya. Nanti besok nggak ada berita lagi loh. Cicil-cicil aja. Pak, ya dari mana? Silakan. Dari CNBC Indonesia, Pak. Nah ini CNBC nih, pasti bisnis nih. Enggak. Kalau pembagian tugasnya dengan Pak Wamen akan seperti apa? Oh ya, nanti juga Pak, ini kan baru, ini kan ibarat SK belum kering nih, tanda tangannya. Belum kering, tunggu aja, pasti ada, ya. Dan kita mau timber karena ini memang perlu percepatan ya, sehingga juga kerjasamanya nanti harus saling melengkapi, saling mendukung dan sebagainya. Ya. Pak, selamat siang Pak. Saya Ica dari Telco ID Pak. Mana? Tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman dari operator, mereka pengen ada BHP diturunin Pak, gimana Pak? Apanya? BHP Pak, biaya. Biaya. Oh, telekomunikasi. Ini dari operator seluler? Iya Pak. Oh ya itu soal gitu-gituan nanti kita omongin. Jangankan perusahaan seluler, rakyat juga mau pulsanya lebih murah, ya kan? Gitu. Jadi nanti kita omongin lah, ya. Apakah itu masuk di Satgas Pak nanti? Oh ya nanti ini kan Satgas, nanti kan minggu ini mungkin Presiden akan panggil tentang pembentukan Satgas yang melibatkan banyak kementerian gitu loh. Ya, tunggu sabar. Ya, kamu dari mana? Saya Valen dari Kompas TV. Oke. Bukan kita membentuk, Presiden akan membentuk. Supaya media jangan salah-salah, bukan kita yang membentuk. Ini. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, tentang politik sedikit ya Pak ya. Ini kan penunjukan Bapak sebagai menteri ini kan di tengah gencar-gencarnya Pak Jokowi mengonsolidasikan kekuatan relawan. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, satu dulu ya. Jadi paling enggak yang pertama infrastruktur digital. Yang kedua pengendalian terhadap platform-platform yang meresahkan masyarakat. Dari mulai hoaks, radikalisme, dan sebagainya. Yang ketiga adalah membangun dan mengembangkan ekosistem digital. Dari mulai e-commerce, perlindungan data pribadi, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah bagaimana membangun narasi damai pemilu 2024. Jadi itu fokusnya, nanti mana yang mau dikerjakan, tapi itu kan garis besarnya kan. Begitu. Pertanyaan kedua soal apa? Saya sejak duduk di sini saya agak lupa politik tuh. Ini Pak, jadi kan... Kita begini, kalau soal politik saya jawab gini, kita fokus kerja. Kita fokus kerja karena Pak Presiden bilang kita fokus kerja aja. Oke. Kalau soal politik nanti masih lama, masih ada waktu 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan ya. Soal copras-capres nanti aja biarin. Udah ada yang ngurus itu. Sekarang tugas kita adalah fokus kerja.
menyelesaikan apa yang bisa kita kerjakan. Oke, berarti Bapak akan fokus terhadap jabatan baru sebagai Menkominfo dan tidak akan ini ya Pak ya, berkaitan dengan konsolidasi kekuatan relawan? Enggak, pokoknya itu ada yang ngurus lah. Oke. Ini tugas di Kominfo aja udah berat, tambah lagi berat lagi ngurus relawan lebih berat. Tapi yang pasti begini, Kominfo ini kan tugasnya berat. Setelah saya diceritakan Bu Sekjen aja langsung, kok begini luar biasa ya. Gitu. Untung saya dibantu Pak Wamen, kalau sendiri agak pecah kepala juga gitu. Karena ngurus ini dari mulai seluler, ngurusin media, ngurusin radio, ngurusin sosmed ya. Semua urusan ya. Berarti Untung nggak ngurusin yang lain-lain gitu. Tapi ini udah berat banget. Berarti untuk mengawasi bahwa program-program kerja Bapak right on the track, apakah ada pelaporan, misalnya pengawasan khusus Pak, misal 3 bulan sekali seperti Oh iya ya, pasti. Itu soal mekanisme kerja. Nanti kita pada berapa hari lagi kita akan rapim ya di Kominfo ini. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan sama Pak Budi untuk PR-PR ke depan. Apa? Pesan-pesan dari Pak Mahfud untuk Bapak. Ya pokoknya tadi Pak Mahfud berpesan bahwa apa yang sudah diselesaikan PH di tangannya PH biar ada di tangannya PH, kita fokus untuk terus mengeksekusi pengadaan infrastruktur digital, terutama BTS ya. Karena hak rakyat untuk mendapatkan bandwidth itu jangan sampai terbengkalai karena ada permasalahan di waktu yang lampau itu. Begitu ya? Oke? Pak Budi, mau nanya. Apa? Mbak? Saya Leni dari Kata Data, Pak. Dari mana? Kata Data. Oh, Kata Data. Dengan Pak Budi menjabat sebagai Menkominfo yang baru, bagaimana sih pandangan Bapak dan apa yang akan dilakukan untuk startup di Indonesia nanti? Apakah Kominfo akan menargetkan adanya unicorn dan dekakorn baru? Ya startup itu bagian dari ekosistem digital. Karena seluruh dunia ini negara saling bersaing untuk menjadi negara terdepan dalam pengembangan ekonomi digital ini. Startup itu kan bagian. Dan tugas Kominfo juga itu, bagaimana mendorong, menumbuhkan, mengakselerasi munculnya startup yang bisa bersaing di tingkat regional maupun global gitu. Nah ini tuh tugas yang harus dilakukan oleh Kominfo, termasuk menstimulus itu, melatih dan sebagainya. Soal pendanaannya, soal pemasarannya, ide. Karena gini loh, di seluruh dunia itu negara yang saat ini bersaing itu adalah negara yang bisa memenangkan dan terus mewujudkan inovasi. Negara tanpa inovasi, game over. Ya, baru saja kita ikuti bersama keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam keterangan pers yang disampaikan di Gedung Kemenkominfo Jakarta, di mana ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya terkait infrastruktur digital, pengendalian platform yang meresahkan dan menyebarkan kabar-kabar hoax, membangun dan juga mengembangkan ekosistem digital, dan juga membangun narasi damai pemilu 2024. Ini adalah hal-hal yang tadi disebutkan ketika ditanyakan mengenai apa yang kemudian menjadi fokus dalam 100 hari ke depan menjabat sebagai Menkominfo. Lalu ada juga pertanyaan mengenai politik, di mana Budi Aris Setiadi menyebutkan bahwa fokusnya saat ini adalah terhadap pekerjaan sebagai Menkominfo, akan fokus bekerja seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan juga terkait ekosistem digital, ada satu hal juga yang disebutkan mengenai startup, di mana tugas Kemenkominfo adalah untuk mendorong akselerasi pertumbuhan startup sebagai salah satu pendorong atau katalisator terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.